Bab 946, Tarian Kematian yang Sesungguhnya. Dua sinar cahaya keemasan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, semua ular guntur naga guntur yang melilit batang lingkaran emas hancur. Melihat ini, Sun Wukong mendengus dan berkata, "Kupikir itu sangat kuat, tetapi kelihatannya seperti itu." Tetapi, Sun Wukong ini baru saja selesai berbicara. Hal-hal yang lebih mengerikan terjadi. Ular guntur naga guntur yang dihancurkan oleh cahaya keemasan itu tiba-tiba berkumpul lagi. Serangan Sun Wukong sama sekali tidak berpengaruh. Naga guntur dan ular guntur ini memandang Sun Wukong dengan jijik. Tampaknya serangan Sun Wukong sama sekali tidak berguna bagi ular guntur naga guntur ini. Serangan itu tidak berguna. Tampaknya cucu lelaki tuaku masih meremehkan lawan. Tentu saja, Sun Wukong masih tidak takut di sini. Saat berikutnya, Sun Wukong menyerang lagi. Tetapi dibandingkan dengan tangan Sun Wukong, kecepatan lawan lebih cepat. Naga guntur dan ular guntur yang tersisa itu, dengan kecepatan yang sangat cepat, mengelilingi lingkaran emas. Hampir dalam sekejap, dia bergegas di depan Sun Wukong. Wajah Sun Wukong berubah cepat sekali. Namun, Sun Wukong belum sempat bereaksi. Desis. Naga petir ular petir membuka mulutnya yang besar, mengaum dan menggigit. Tiba-tiba, naga petir pisau cukur ini telah berubah lagi. Hanya dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tangan ungu besar. Tangan ungu besar ini memiliki lengkungan ungu yang mengalir di atasnya, dan ada pola dewa yang aneh di sekujur tubuhnya. Mengerikan, dan bersamaan dengan tangan ungu besar ini muncul. Sesuatu yang mengejutkan Sun Wukong telah terjadi. Ia tidak bisa bergerak. Benar saja, Sun Wukong saat ini, memegang tongkat lingkaran emas di tangannya, berdiri membeku di tempat. Dagingnya seperti batu, dan bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Bagaimana ini? Hati Sun Wukong terasa berat, berusaha mati-matian untuk bergerak. Di sisi pasukan Yu Heng, banyak orang menyaksikan pertempuran yang tiba-tiba ini. Zhu Baji juga menyaksikan. Ia memiliki firasat buruk, "Kakak monyet, mengapa kau tidak bergerak? Jika kau tidak bergerak, kau akan berada dalam bahaya." Ling Baur, si ekor kecil mengerutkan kening. Di Fox Yao Yao, dia tampak serius. Tapi sekarang, mereka tidak bisa banyak membantu sama sekali. Wajah Patriarki Yu Feng pucat, dan dia mendesah. Iblis monyet ini sudah berakhir, tidak ada yang bisa lolos dari tarian kematian Lei Xiao. Tian Feng berkata, monster monyet ini tampaknya adalah bawahan tuannya. Jika dia meninggal, aku penasaran apakah tuan akan menyalahkanku. Situ Elfzu menggigit bibir merahnya dan berkata dengan putus asa, "Apakah masih ada waktu untuk memikirkan ini? Atau bagaimana cara bertahan hidup dari tangan Lei Xiao? Kita sudah menjadi pengkhianat di Nanli, karena Lei Xiao ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi." Sun Wukong tidak bisa bergerak sama sekali. Wajahnya bahkan lebih buruk. "Aku masih tidak tahu kekuatan macam apa yang ada di tubuhku. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali." Di bawah tatapan semua orang, aku melihat tangan ungu besar itu meraih ke arah Sun Wukong. Sun Wukong hanya menonton dengan putus asa. Yang lain, terlebih lagi, tidak dapat membantu sama sekali. Adegan berikutnya mengejutkan. Aku melihat tangan ungu besar itu melewati tubuh Sun Wukong, dan melewati tubuh Sun Wukong tanpa hambatan. Fox Yao Yao dan yang lainnya terkejut. Ling Baur berkata, "Apa yang terjadi dengan tangan ungu besar itu? Sepertinya Sun Wukong tidak terluka." Ekor kecil di sebelahnya mengangguk. Huang Fu Baiyue mengerutkan kening, "Aku selalu berpikir itu tidak mudah." Wajah leluhur Qi Yu Feng jelek, suaranya berat, dan bahkan bergetar. "Benar,
Tidak sesederhana itu, iblis monyet itu, dia sudah tamat. Sudah tamat, Zubaji berkata dengan Din. Jin, mengapa kamu mengatakan bahwa saudara monyetku sudah tamat? Dia jelas baik-baik saja, jangan bicara omong kosong di sini, kalau tidak tuan babiku akan membiarkanmu pergi begitu saja. Situ Elfzu menghela nafas, ini adalah cara mengerikan Lei Xiao. Sejauh ini, tidak ada yang bisa lolos dari tarian kematian Lei Xiao. Zubaji tidak merasa seperti sedang berbohong ketika mendengar apa yang mereka katakan. Tak pelak, kelopak matanya berkedut, dan hatinya semakin gelisah. Sun Wukong ada di sana. Dia juga penasaran mengapa tangan ungu besar itu melewati tubuhnya dan dia tidak ada hubungannya dengannya. Saat berikutnya, mata Sun Wukong kosong, dan dia tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Tetapi saya melihat bahwa tangan ungu besar itu, setelah melewati tubuh Sun Wukong, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Namun, hal itu secara langsung menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Langsung merenggut jiwa Sun Wukong dari tubuh Sun Wukong. Satu demi satu lengkungan ungu melilit jiwa Sun Wukong, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan tubuh Sun Wukong, tanpa vitalitas apapun, jatuh ke langit berbintang yang tak berujung. Kakak monyet, Zubaji buru-buru menembak dan bergegas menuju tubuh Sun Wukong. Begitu tubuh fisiknya hilang di langit berbintang, sulit untuk mengambilnya kembali. Setelah meraih tubuh Sun Wukong, Zubaji melotot ke tangan ungu besar yang meraih jiwa Sun Wukong. Sial, siapa itu? Keluar. Namun tiba-tiba, Zubaji yang sedang memegang tubuh Sun Wukong tiba-tiba merasakan energi berbahaya, yang membuatnya memiliki firasat buruk. Bahkan tidak memikirkannya, dia berbalik dan bergegas menuju pasukan Yu Heng. Tiba-tiba kekosongan di depannya bergetar. Segera setelah itu, seorang pemuda berpakaian putih muncul di depannya. Wajahnya sehangat batu giok, dan dia menatap Zubaji dengan ringan. Babi Baji berteriak, apakah kamu Lei Xiao? Berbicara, dia mengeluarkan penggaruk paku bergigi 9 dan membantingnya ke arah Lei Xiao dengan keras. Lei Xiao tersenyum, dan bahkan bisa dikatakan menatap Zubaji dengan jijik. Setan babi di depannya mengambil inisiatif untuk menyerangnya, hanya mencari kematian. Namun tiba-tiba, serangan Zubaji tiba-tiba berubah. Dia berbalik, berubah menjadi pelangi, dan melarikan diri kembali ke kapal dewa di langit berbintang. Kembali ke kapal luar angkasa, wajah Zubaji sangat pucat. Dia menatap Lei Xiao dengan dingin. Sebenarnya, hati Zubaji sangat jernih. Kakak monyet sangat kuat, jiwanya telah ditangkap oleh Lei Xiao, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pergi sendiri, itu sama saja dengan mencari kematian. Bab 947, bagaimana kalau meninggalkan kegelapan menuju cahaya dan kembali ke Nanli? Lei Xiao tersenyum dan melirik Zubaji. Aku tidak peduli dengan pelarian Zubaji. Terlebih lagi, dengan kemunculan Lei Xiao, itu tidak terlihat, memberi semua orang tekanan yang mengerikan. Itu membuat semua orang merasa sangat berat di hati mereka dan memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Dasar bajingan, bawa kembali roh kakak monyet. Teriak babi baji. Lei Xiao mengangkat tangannya. Roh Sun Wukong, tanpa perlawanan, jatuh ke tangan Lei Xiao. Kemudian, Lei Xiao meraih roh Sun Wukong dan membuka mulutnya. Dia menelan jiwa Sun Wukong dalam satu gigitan. Dari awal hingga akhir, jiwa suci Sun Wukong benar-benar tak tertahankan. Adegan ini membuat wajah semua orang berubah drastis. Zubaji bahkan lebih tersesat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Wajahnya juga sangat pucat, hampir tidak ada darah. Kakak monyet sudah tamat,
jiwanya dimakan oleh orang ini. Semuanya, perubahan mendadak ini tidak terduga. Itu membuat mereka semua penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kekuatan tempur Sun Wukong di antara mereka sudah sangat kuat. Bahkan Sun Wukong bukanlah lawan, jadi dia mudah terbunuh. Maka mereka secara alami lebih sulit untuk dilawan. Sialan, adapun pasukan Nanli. Awalnya, pasukan Nanli sangat ketakutan dan putus asa. Mereka dikepung oleh pasukan Yu Heng, dan hampir semuanya percaya bahwa mereka akan mati, dan tidak ada cara untuk bertahan hidup. Pasukan Nanli pasti akan musnah. Tanpa diduga, kejutan seperti itu terjadi secara tiba-tiba. Dengan munculnya Lord Lei Xiao, mereka terselamatkan. Dan pada saat ini, seiring berjalannya waktu, kekuatan ilahi yang telah menghilang dari pasukan Nanli dipulihkan kembali. Biarkan mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, dan dengan pasukan Yu Heng, mereka memiliki lebih banyak kekuatan untuk bertarung. Untuk sementara waktu, pasukan Nanli melonjak, dan matanya dingin dan ganas. Baru saja, mereka seperti anjing yang tersesat, melarikan diri karena malu. Dan sekarang, Lord Lei Xiao ada di sini, dan kekuatan ilahi mereka telah pulih banyak, dan mereka akhirnya tidak perlu lagi melarikan diri. Bahkan, mereka akhirnya bisa membalas dendam. Sialan, Fox Xiao Yao menatap pasukan Nanli, hatinya sangat berat. Namun, Fox Xiao Yao juga sangat jelas, mengingat situasi saat ini. Kemunculan Lei Xiao yang tiba-tiba benar-benar membuat orang tidak dapat melihat seberapa kuat dan mengerikan kekuatan Lei Xiao ini. Secara keseluruhan, kekuatan Lei Xiao adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lawan sama sekali. Dan, serangan ini telah menjadi kemenangan besar bagi mereka. Serangan ini telah menyebabkan kerugian besar bagi pasukan Nanli. Ini sudah cukup. Mereka tidak perlu terus membunuh pasukan Nanli. Kalian pasti bisa mencari kesempatan lain-lain kali. Sebaliknya, jika kalian terus tinggal di sini sekarang, kemungkinan besar akan berbahaya. Mundur. Fox Xiao Yao memerintahkan pasukan Nanli. Zubaji tidak mau, jiwa saudara monyet dimakan olehnya. Tidakkah kalian ingin menyelamatkan jiwa saudara monyet? Kata iblis rubah. 3 pelayan Anshen telah mengatakan bahwa petir ini sangat kuat, tetapi Sun Wukong tidak mempercayainya, jadi dia berakhir di sini. Meskipun aku juga ingin menyelamatkan Dao You Sun sekarang, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir pasukan Yu Heng kita akan menderita kerugian besar. Rekan Daois babi, apakah kalian ingin sisa pasukan Yu Heng dikubur di sini? Fox Xiao Yao sangat tenang dan kalem. Setelah menganalisis pro dan kontra, keputusan dibuat di tempat. Zubaji menggertakkan giginya, tetapi dia sama sekali tidak bisa membantahnya. Sejujurnya, Zubaji tidak ingin melakukannya sekarang. Tetapi ketika mendekati Lei Xiao, dia merasakan kekuatan orang ini, tak terduga dan menakutkan. Jauh lebih kuat darinya, itu membuatnya gemetar. Itulah sebabnya Zubaji menyerang dan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Musuh yang begitu kuat, pasukan yang mereka kirim, tidak ada yang bisa melawan. Pada saat ini, leluhur Qiu Feng juga angkat bicara. Benar, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, kamu harus segera melarikan diri. Tin Fung berkata, meskipun Lei Xiao sangat kuat, sebagai pelayan Anshen, kami akan membantumu untuk menghentikannya. Cepat pergi, kalau tidak mungkin untuk pergi. Lei Xiao hanya tersenyum dingin dan menatap ketiga leluhur Qiu Feng. Patriark Qiu Feng, Tian Feng dan Situ Lusu, kalian tidak mati, mengapa kalian masih hidup? Patriark Qiu Feng,
Tian Feng dan Situ Luzu tetap diam. Lei Xiao berbicara lagi. Lupakan saja, aku tidak peduli. 3 sekte Nanli mengirimmu untuk melawan Yu Heng. Aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, kamu tidak hanya tidak menghancurkan Yu Heng, tetapi kamu mengkhianati Nanli dan bergabung dengan galaksi Yu Heng. Petik 2. Aku penasaran, apa daya tarik galaksi Yu Heng kecil ini yang membuatmu mengkhianati Nanli dan bergabung dengan Yu Heng? Lei Xiao bertanya kata demi kata, wajah mereka bertiga dingin, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius, dalam bentuk segitiga, mengelilingi Lei Xiao. Lei Xiao tidak peduli, pengkhianat, apakah kau pikir kau adalah lawan Lei Xiao berdasarkan kekuatanmu? Dari awal hingga akhir, Lei Xiao tenang. Pada saat yang sama, Fox Xiaoyao telah memimpin pasukan Yu Heng untuk mundur. Lei Xiao meliriknya, sudut mulutnya terangkat, dan dia berkata, "Kau ingin mundur di depanku, apakah kau menempatkanku di matamu?" Selesai, aku melihat pusaran di langit, membuat raungan besar. Kemudian satu demi satu kolom guntur bergegas keluar, berlari melalui langit berbintang. Segera, itu berubah menjadi sangkar kolom guntur, menghalangi pasukan Yu Heng. Jelas, ketika Lei Xiao datang ke sini, dia tidak bermaksud membiarkan galaksi Yu Heng melarikan diri sendirian. Dan kekuatan yang terkandung dalam pilar guntur ini luar biasa kuat. Beberapa kapal perang terlambat untuk menghindar, dan dengan mudah ditembus oleh kolom guntur ini. Kapal itu jatuh. Fox Xiaoyao mengepalkan tinjunya, situasi ini tidak baik. Kata Ling Baur, karena kita tidak bisa melarikan diri, sepertinya kita hanya bisa melawan orang ini. Iblis rubah menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, mari kita lihat situasinya dulu. Sebaiknya biarkan 3 leluhur Qi Yu Feng menguji seberapa kuat Lei Xiao ini. Kalau tidak, kita akan terburu-buru seperti ini, dan kita mungkin berakhir dengan sesama Taoist Sun. Tidak ada bedanya. Orang-orang yang hadir itu menatap tubuh Sun Wukong dengan wajah dingin, dan terdiam. Di sisi lain, pasukan Nanli bergerak. Awalnya, galaksi Yu Heng mengepung pasukan Nanli. Dan sekarang, kemudian, pasukan Nanli mengepung pasukan Yu Heng. Mereka mengepung pasukan Yu Heng sampai ke titik di mana-mana. Jelas dia tidak berencana membiarkan mereka lolos. Lei Xiao tidak peduli dengan semua ini. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Patriark Qi Yu Feng, Tian Feng, dan Situ Luzu. Meskipun kalian telah mengkhianati Nanli, jika kalian dapat meninggalkan kegelapan dan kembali ke cahaya dan kembali ke Nanli, maka apa yang telah kalian lakukan, aku akan memaafkan kalian, bagaimana? Begitu kata ini keluar, ekspresi Fox Xiaoyao dan yang lainnya berubah drastis. Sekarang situasi mereka tidak optimis. Jika ketiga dewa sejati ini, Patriark Qi Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu, bergabung dengan pasukan Nanli di tahap selanjutnya, maka itu akan lebih buruk bagi mereka. Bab 948, Jiwa Dewa Dilahap, memberimu kesempatan. Namun, Fox Xiaoyao dan yang lainnya khawatir. Benar-benar berlebihan. Leluhur saat ini Qi Yu Feng dan yang lainnya telah sepenuhnya melayani Chen Chang'an. Di dalam jiwa, itu terukir dengan sebuah merek. Secara alami, mereka tidak bisa mengkhianati Chen Chang'an sama sekali. Jadi, mereka benar-benar mengabaikan kata-kata Lei Xiao. Bahkan, berdasarkan apa yang diketahui leluhur Qi Yu Feng tentang Lei Xiao, mereka juga tahu seperti apa karakter orang itu. Meskipun dia berkata begitu, jika mereka bersedia bergabung kembali dan kembali ke pelukan Nanli, biarkan mereka pergi. Tetapi pada kenyataannya, apakah benar demikian? Ketiga leluhur Qi Yu Feng tidak mempercayainya. Patriark Qi Yu Feng berkata, sekarang setelah kita menyerah pada Anshen,
kita adalah pelayan Anshen yang paling setia, dan kita tidak akan pernah mengkhianati Anshen. Tian Feng juga berkata, itu benar, jadi kamu harus berhenti melamun, itu tidak mungkin. Jalan bambu hijau situ. Lei Xiao, aku sarankan kau untuk segera kembali ke Nanlimu dan beritahu Raja Nanli. Jangan membuat ide Yuheng Galaksi lagi, kalau tidak itu hanya akan membawa bencana bagi Nanli. Dewa Penenang. Lei Xiao menyipitkan matanya sedikit, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang orang ini. Leluhur Qiu Feng melanjutkan, Anshen juga terkait dengan kerajaan ilahi Netherworld. Ada utusan ilahi. Dia mengaku sebagai Anshen sebagai suaminya. Kekuatan kerajaan ilahi Netherworld bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Nanli. Setelah mendengar kata-kata leluhur Qiu Feng, Lei Xiao tampak sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bahwa roh penenang ini ada hubungannya dengan kerajaan ilahi Netherworld, jadi aku ingin melihat, apa roh penenang ini. Selesai, Lei Xiao menembak. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia memiliki kecepatan absolut, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya juga sangat mengerikan. Mengejutkan, hanya dalam momen singkat ini, dia bergegas di depan leluhur terkuat Qiu Feng di antara ketiganya. Meskipun leluhur Qiu Feng telah mencoba yang terbaik untuk bertahan. Namun, ketika Lei Xiao tiba-tiba muncul, dia masih tidak dapat membayangkannya. Ekspresi Patriark Qiu Feng berubah drastis. Dia ingin mundur. Leluhur Qiu Feng, kamu terlalu lemah. Lei Xiao hanya berbicara dengan ringan dan mengucapkan kalimat seperti itu. Kemudian dia meninju. Pukulan ini tampaknya mengandung semacam hukum ilahi. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan lebih dari sekadar imajinasi. Leluhur Qiu Feng tidak dapat menghentikannya, dan dia tidak dapat melarikan diri. Dia dipukul oleh Lei Xiao. Situasinya persis sama dengan Sun Wukong sebelumnya. Leluhur Qiu Feng tidak terluka sama sekali. Namun, pada saat berikutnya, jiwa leluhur Qiu Feng dihancurkan oleh Lei Xiao dengan pukulan langsung. Ketika Tian Feng dan Situ Elfzu melihat ini, ekspresi mereka berubah satu demi satu, dan mereka bergegas maju, ingin mengambil kesempatan ini untuk menghadapi Lei Xiao. Bum bum bum. Namun, terdengar suara gemuruh. Cahaya guntur yang menyilaukan berkedip-kedip, dan ada lapisan cahaya ungu yang mengalir di tubuh Lei Xiao. Segera setelah itu, dari tubuh Lei Xiao, dua sinar cahaya ungu langsung keluar. Kedua cahaya ungu ini berevolusi menjadi dua klon Lei Xiao masing-masing. Kedua klon ini persis sama dengan Lei Xiao. Mereka semua membawa senyum menghina Lei Xiao, jelas tidak menganggap Tian Feng dan Situ Elfzu di mata mereka. Itu saja, kedua klon milik Lei Xiao membuat gerakan mereka sendiri. Bahkan jika itu hanya klon Lei Xiao, kekuatan yang dikandungnya sangat mendominasi, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh Tian Feng dan Situ Elfzu, yang berada di alam akhir dewa sejati. Hanya satu gerakan, keduanya dikalahkan. Sama, tubuh keduanya tidak terluka, namun, roh-roh mereka semua telah dipanggil keluar. Sejak saat itu, roh-roh Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu semuanya telah dipukuli. Di pihak pasukan Yu Heng, Fox Xiaoyao dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini tanpa daya, dan tidak ada dari mereka yang berbicara. Semua orang tetap diam, terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Harus diakui, guntur ini benar-benar kuat. Patriark Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfzu, ketiganya berada di tahap akhir dewa sejati, jika mereka berhadapan dengan pasukan Yu Heng mereka. Di pihak pasukan Yu Heng, sangat sulit untuk melawan, dan akan sangat sulit untuk dihadapi. Namun bagi Lei Xiao, semuanya tampak begitu mudah.
Dia bahkan mengangkat tangan dan kakinya untuk menghadapi tiga dewa sejati tahap akhir. Untuk mengatakan, di tubuh siapa mereka merasakan kekuatan seperti itu. Itu adalah Chen Chang'an. Tanpa diduga, hari ini, saya merasakan kekuatan ini dari Lei Xiao ini. Orang-orang berpikir, jika Lei Xiao dan Chen Chang'an saling bertarung, siapa yang akan lebih kuat di antara mereka? Arwah Patriarki Yu Feng, Tian Feng, dan Situ Luzu terlempar keluar. Lei Xiao tersenyum, giginya putih saat tersenyum. Namun, itu memberikan perasaan menyeramkan. Kemudian, Lei Xiao mengangkat tangan kanannya dan menggerakkan kelima jarinya. Arwah Patriarki Yu Feng, Tian Feng, dan Situ Luzu mengeluarkan suara kesakitan. Kemudian, itu berubah menjadi 3 pil jiwa secara langsung. Lei Xiao memainkan 3 pil jiwa dan menatap pasukan Yu Heng sambil tersenyum. Apakah kamu tahu bagaimana rasa pil jiwa ini? Sambil berbicara, Lei Xiao memasukkan 3 pil jiwa ke dalam mulutnya seperti sedang memakan jeli. Mengenai tubuh fisik Patriarki Yu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu, Lei Xiao menutup mata. Membiarkannya mengambang di langit berbintang yang gelap. Di antara pasukan Nanli, mereka melihat bahwa jiwa pengkhianat itu berubah menjadi pil jiwa dan ditelan ke dalam mulut Lei Xiao. Mereka bersorak dan sangat bahagia. Di pihak pasukan Yu Heng, itu bahkan lebih berat. Lei Xiao terlalu kuat, bahkan mendiang dewa sejati pun dengan mudah dilenyapkan olehnya. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa menghadapinya? Bahkan di antara mereka, banyak biksu yang menyesalinya. Jika mereka tahu hal seperti itu akan terjadi, itu akan menempatkan mereka dalam situasi yang putus asa. Mereka tidak akan mengejar dan membunuh pasukan Nanli sejauh ini, ingin menghancurkan seluruh pasukan Nanli. Sayang sekali, mereka menyesalinya. Tetapi di dunia ini, tidak ada obat penyesalan bagi mereka. Lei Xiao berkata dengan ringan. Melihat ekspresi kalian, sepertinya agak putus asa. Fox Yao Yao bersorak, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Semuanya bersorak, kita pasti bisa kembali. Ling Baur mengepalkan pedang dewa di tangannya, matanya tegas. Dia tidak akan mati. Dia pasti akan kembali ke sisi tuannya, dan dia tidak akan pernah mati seperti ini. Bahkan tatapan Little Tail menjadi tegas. Zhu Baji berkata dengan dingin. Kalian benar-benar berpikir bahwa kalian tak terkalahkan di dunia ini. Jika kalian menghadapi bos, kalian harus berlutut dan memohon belas kasihan. Lei Xiao tersenyum, apa yang kalian katakan itu menenangkan pikiran. Ya, tidak peduli seberapa kuat kalian, kalian tidak sekuat bos. Zhu Baji berkata dengan dingin. Saya menyarankan kalian untuk tidak menentang kami. Lei Xiao tersenyum, kebetulan saya juga sedikit tertarik dengan kata-kata menenangkan yang kalian katakan, jadi mari kita beri kalian kesempatan. Mengatakan itu, saya melihat tubuh Lei Xiao tiba-tiba meledak dengan aura kekuatan yang luar biasa. Napas ini, seperti semburan gunung dan gelombang besar, melonjak, memenuhi langit berbintang. Kemudian, 4 sosok perlahan muncul di belakang Lei Xiao. Bab 949, waktu berburu akan segera dimulai. Ketika keempat sosok itu muncul sepenuhnya, keempat jiwa itu adalah yang dimakan oleh Lei Xiao. Mereka adalah Raja Kera, leluhur Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu. Setiap sosok sangat kuat, memancarkan fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan. Ketika Zhu Baji melihat sosok Sun Wukong, dia sangat bersemangat, kakak Kera, kakak Kera, kakak Kera, tubuhmu ada di sini, segera kembali. Namun, Sun Wukong tampak muram dan menatap Zhu Baji dengan dingin. Bahkan ada lebih banyak permusuhan di mata itu. Melihat pemandangan ini,
Teriakan Zubaji tiba-tiba berhenti, dan hatinya terasa berat. Ini, dia merasa salah. Setan rubah berkata dengan suara yang dalam. Rekan babi Taois, berhati-hatilah. Aku khawatir rekan kera ini bukan lagi saudara kera yang kamu kenal, dan aku khawatir dia berada di bawah kendali pihak lain. Sialan, orang ini. Zubaji sangat marah, tetapi sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. Lei Xiao tersenyum ringan dan berkata, "Semut Yu Heng, ayo main game. Berikan secangkir teh untukmu agar bisa melarikan diri, atau cari tempat untuk bersembunyi, dan kemudian aku akan membiarkan keempat budak sialan ini memburumu." Di pihak Yu Heng, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika mendengar kata-kata Lei Xiao. Bagaimanapun, mengenai Raja Kera, Patriarki Yu Feng, Tian Feng, dan Situ Elf Zhu sangat kuat. Ketika mereka mengejar pasukan Nanli tadi, mereka ada di sana untuk dilihat semua orang. Jika mereka diburu oleh Sun Wukong dan yang lainnya, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup. Semua ini menakutkan dan menyeramkan. Namun sekali lagi, bagi mereka sekarang, mereka tidak memiliki jalan keluar. Di pihak pasukan Nanli, mereka bersorak dan sangat bahagia. Dan mendengarkan sorak-sorai dari pasukan Nanli, para biksu di pasukan Yu Heng merasa semakin kesal. Pada saat ini, mereka seperti ikan di papan yang lengket, siap untuk disembelih. Mereka tentu saja sangat marah. Lei Xiao mencibir dan melambaikan tangannya. "Tentara Nanli, semuanya minggir." "Ya, Tuan Lei Xiao." Pasukan Nanli, yang awalnya mengepung pasukan Yu Heng, bersikap tertib dan menyerah. Lei Xiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, matanya menyapu kerumunan. "Sudah waktunya minum teh, aku harap bisa melihat usaha kalian," kata Zubaji dengan sungguh-sungguh. "Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah kau benar-benar ingin mendengarkan pelariannya?" Seorang kultivator Yu Heng mengepalkan tinjunya, dan dahinya semakin membiru. "Sialan, beraninya para iblis surgawi Nanli ini meremehkanku." Saat berbicara, beberapa kultivator Yu Heng penuh dengan keengganan, meraung, dan bergegas keluar dari kapal perang secara langsung, membunuh Lei Xiao. Lei Xiao tertawa. Lengan belalang adalah mobil, dan itu di luar kekuatannya sendiri. Sebuah jentikan jari. Aku melihat panah guntur ungu terwujud di ujung jari. Sebuah jentikan jari. Panah guntur ungu, terdengar dan melesat keluar secara tiba-tiba. Kecepatannya sangat cepat, hampir berubah menjadi garis tipis. Dalam momen singkat ini, ia menembus langit berbintang, dan bahkan menembus kepala para kultivator Yu Heng itu. Itu menyeramkan. Para kultivator Yu Heng itu, pada tubuh jasmani mereka, masih tanpa cedera. Sama seperti Sun Wukong dan yang lainnya sebelumnya. Jiwa mereka ditembus oleh panah guntur ungu satu persatu, dan tetap berada di panah guntur ungu. Itu seperti tusuk daging, membuat semua orang tercengang. Kemudian, jiwa dewa berubah menjadi pil jiwa, masih tergantung pada panah guntur ungu. Akhirnya, panah guntur ungu ini kembali ke tangan Lei Xiao. Lei Xiao menggenggam anak panah petir ungu ini di tangan kanannya, seolah-olah sedang memakan tusuk daging dan barbeque, memakan pil jiwa. Tak lama kemudian, pil jiwa itu dimakan satu persatu. Para biksu di sisi Yu Heng, semuanya, pucat dan hampir tak berdarah. Melihat pemandangan ini, aku hampir merasa mual sampai ingin muntah. Lei Xiao menjilati lidahnya, seolah-olah sedang mengenang rasa pil jiwa yang baru saja dimakannya. Dia tersenyum, rasanya lumayan. Ling Bao'er menggenggam pedang dewa di tangannya, dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Orang ini," Fox Xiaoyao berkata kepada semua orang.
Situasi saat ini tidak optimis bagiku. Jangan tidak sabar, karena dia ingin memberi kita secangkir teh dan bisa melarikan diri, maka kita akan mencoba melarikan diri. Di sampingnya, Huang Fu Bai Yue mengangguk. Kakak monyet, dan mereka adalah 3 pelayan dari mendiang dewa sejati yang awalnya berada di bawah Tuan. Mereka sangat kuat, begitu mereka bergerak, sulit bagi kita untuk melawan. Semua orang harus memanfaatkan kesempatan ini. Bisakah kamu lolos dari usaha secangkir teh? Para kultivator Yu Heng yang hadir sangat berat hati, dan mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Sejujurnya, cukup putus asa. Lawan-lawannya sangat kuat, membunuh mereka seperti memotong sayuran. Bisakah mereka lolos? Sejujurnya, cukup putus asa. Tepat di tengah keputusasaan, ada suara rendah. Sekarang bukan saatnya untuk berkecil hati dan putus asa. Jika kita tidak lolos, kita hanya akan tinggal di sini dan menunggu untuk mati. Semua orang mengangkat kepala, dan Mo Wentianlah yang berbicara. Tatapan mata Mo Wentian tegas. Dia yakin dia akan bisa melarikan diri. Ling Baur juga berkata, ya, kita tidak boleh menyerah. Memem, si ekor kecil di samping mengangguk lurus. Jauh, Lei Xiao juga tidak melakukan apa-apa, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan senyum di wajahnya. Di matanya, Yu Heng dan orang-orang ini hanyalah semut. Baginya, orang-orang ini hanyalah mainannya, akan mati kapan saja. Dia ingin membunuh sekelompok orang ini. Angkat saja jarimu. Itu benar. Guntur ini sangat kuat. Jadi, dia akan bermain. Dia menikmati cara semut-semut itu berlari mati-matian. Ini akan membuat semangatnya senang. Pada saat yang sama, hanya setelah semut-semut ini mati-matian untuk melarikan diri, jiwa mereka disempurnakan menjadi pil jiwa, yang merupakan yang paling lesat. Lei Xiao menatap pasukan Yu Heng dari kejauhan. Apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Sekarang waktu permainan dimulai. Kungfu untuk secangkir teh, semut, larilah sejauh yang kalian bisa, percayalah pada diri sendiri, kalian bisa bertahan hidup. Fox Yao Yao memberi perintah, ayo pergi. Di sisi pasukan Yu Heng, kapal perang mulai mundur dengan panik, berubah menjadi sinar cahaya, menembus langit berbintang dan pergi dengan cepat. Sun Wukong, leluhur Qi Yu Feng, Tian Feng, dan Situ Elfsu, mereka tanpa ekspresi dan menatap dingin ke arah pasukan Yu Heng yang melarikan diri. Mereka sedang menunggu. Waktu untuk menunggu secangkir teh sudah berakhir. Ada cahaya merah di mata Lei Xiao, dan dia menjilati lidahnya. Waktu berburu akan segera dimulai. Bab 950, kembali ke orang dewasa, ini sepenuhnya benar. Di langit berbintang yang tak berujung di galaksi Yu Heng, kapal perang milik Yu Heng kembali ke garis pertahanan iblis Chaotian. Hampir semua orang di kapal perang itu khawatir. Kekuatan Lei Xiao terlihat jelas bagi semua orang. Bisakah mereka benar-benar melarikan diri? Di kapal perang, seseorang mengepalkan tangan mereka, penuh dengan keengganan. Sial, baru saja melarikan diri seperti ini, kita seperti anjing yang tersesat, kita benar-benar tidak mau. Aku tidak akan pernah membiarkannya seperti ini. Aku tidak tahu waktunya untuk minum teh, bisakah kau membiarkan kami melarikan diri? Kata iblis rubah, bentangkan setiap kapal, jangan lari ke arah yang sama. Kemudian, masing-masing kapal perang melarikan diri ke satu arah. Ini secara efektif dapat menghindari pengejaran Lei Xiao. Di sebuah kapal perang, Ling Baur, dengan ekor kecil. Ekspresi kedua wanita itu serius. Lei Xiao sangat kuat, kita sama sekali bukan lawan. Aku khawatir hanya Tuan yang bisa menghadapinya. Ekor kecil mengangguk dengan berat, Tuan Fu adalah yang paling kuat.
Kemudian, Ling Baur berkata lagi, tapi kita tidak bisa merepotkan Tuan untuk melakukannya. Tuan berkata bahwa itu akan dilakukan oleh kita. Pasti ada cara untuk menghadapi Lei Xiao. Pertama-tama cari tempat untuk menghindari pusat perhatian, dan pertama-tama cari tahu seberapa kuat Lei Xiao. Kemudian, kapal perang Ling Baur memotong langit berbintang dan pergi ke satu arah. Huang Fu Baiyue dan Mo Wentian berada di medan perang. Mo Wentian berkata kepada Huang Fu Baiyue, "Kakak senior, apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menghadapi Lei Xiao?" Huang Fu Baiyue menggelengkan kepalanya, "Aku belum memikirkannya. Kekuatan lawan tidak terduga. Jika itu adalah tahap akhir dewa sejati, pasukan Yu Heng kita mungkin punya cara untuk menghadapinya. Tapi kekuatan pihak lain jauh lebih dari tahap akhir dewa sejati. Aku khawatir itu tidak jauh dari alam legendaris dewa suci, kecuali dewa suci galaksi Yu Heng diizinkan untuk melakukannya." Mo Wentian tidak berdaya, apakah ada roh kudus di galaksi Yu Heng? Huang Fu Baiyue terdiam. Mo Wentian mengangkat bahu. Jika memang ada roh kudus, mengapa roh kudus tidak muncul saat galaksi Yu Heng masih hidup dan mati? Saya khawatir tidak ada roh kudus di galaksi Yu Heng ini. Namun, ada kemungkinan besar bahwa guru berada di alam roh kudus. Guru, gumam Huang Fu Baiyue. Kemudian menggelengkan kepalanya. Guru sudah menjelaskan masalah ini. Mari kita selesaikan sendiri. Guru tidak boleh terlalu banyak ikut campur, kita tidak bisa kembali dan meminta guru untuk melakukannya. Ini hanya akan mengecewakan guru. Mo Wentian mengangguk. Itu benar. Terlebih lagi, guru telah bergerak untuk membuka jalan bagi kita, tetapi aku tidak menyangka Nanli akan mengirim orang sekuat itu. Tiba-tiba, kelopak mata Mo Wentian berkedut. Sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Kakak monyet dan yang lainnya telah dikendalikan oleh Lei Xiao, dan waktu untuk minum teh akan segera berlalu. Aku khawatir mereka akan memburu kita, jadi cepatlah dan cari tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, ketika Mo Wentian melihat langit berbintang di depannya, pusaran ruang tiba-tiba muncul, seperti lubang hitam, tiba-tiba kecil dan kemudian besar. Mata Mo Wentian berbinar saat dia menunjuk ke pusaran ruang. Kakak senior, seharusnya ada tempat yang bagus untuk bersembunyi. Huang Fu Baiyue mengangguk. Memasuki pusaran ruang, kamu seharusnya bisa menghindari bahaya, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada kakak senior Baoer dan pasukan Yu Heng lainnya. Aku yakin mereka juga akan baik-baik saja. Kemudian, Mo Wentian kemudian mengendalikan kapal perang ke pusaran ruang. Saat kapal perang memasuki pusaran angkasa, seketika menjadi sunyi. Dan pusaran angkasa itu berangsur-angsur menyusut, dan segera menghilang. Kapal perang tempat Zhu Baji berada. Zhu Baji meletakkan tubuh Sun Wukong di tempatnya. Kakak monyet, jangan khawatir, pasti ada cara untuk menyelamatkanmu, juga jiwamu, tetapi jangan mengejar dan membunuh babi tuaku. Singkatnya, di pihak pasukan Yu Heng, semua orang memiliki hati yang berat, menggunakan berbagai cara untuk menghindari bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Segera, waktu untuk minum teh sudah berakhir. Setelah waktu untuk minum teh berlalu, Sun Wukong, leluhur Qiu Feng, Tian Feng, dan Situ Elf Su, dari mata mereka, memancarkan sinar cahaya yang mencengangkan, membuat orang tidak dapat melihat mereka secara langsung. Tampaknya dia tidak dapat menahan keinginan untuk melakukannya. Di sampingnya, Lei Xiao melangkah ke kapal perang pasukan Nanli. Dia memindahkan kursi dan berbaring langsung di atasnya, dengan santai. Para biksu dari pasukan Nanli bahkan lebih menghormati Lei Xiao. Para budak dewa, saatnya bagi kalian untuk bertindak, bunuh mereka semua.
Dengan perintah yang menggelegar, Sun Wukong dan yang lainnya, tanpa ragu-ragu, mengeluarkan raungan rendah. Itu berubah menjadi pelangi yang mencengangkan dan melesat ke kejauhan. Kecepatan mereka berkali-kali lipat lebih cepat daripada kapal perang pasukan Yu Heng. Benar-benar cepat berlalu. Dengan kecepatan yang mengerikan seperti itu, saya tidak tahu berapa banyak orang di pihak pasukan Yu Heng yang akhirnya dapat melarikan diri. Seorang biksu dari pasukan Nanli bertanya dengan hormat, "Tuan Lei Xiao, bisakah orang-orang itu melarikan diri?" Lei Xiao berkata dengan ringan, "Bagaimana menurutmu?" Kultivator Nanli buru-buru tersenyum dan memuji. Tuan Lei Xiao adalah yang paling kuat. Karena Tuan Lei Xiao berperilaku seperti ini, dia pasti percaya diri tentang segalanya, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri. Lei Xiao terkekeh, "Tentu saja. Saudaraku sudah menunggu dengan tidak sabar. Galaksi Yu Heng ini adalah galaksi yang terlalu lemah untuk menjadi lebih lemah. Aku tidak menyangka kamu akan membuang waktu begitu lama dan belum dapat menempati galaksi ini." Dengan kata lain, sungguh memalukan. Seorang kultivator Nanli tersenyum kecut. "Tuan Lei Xiao, kami juga tidak menginginkan ini, hanya saja." "Hanya apa?" "Di sini, di galaksi Yu Heng, ada roh yang menenangkan, dan kamu mendengar mereka mengatakannya tadi." "Oh, jadi apa?" "Tidak mudah untuk menenangkan para dewa. Tampaknya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali para dewa. Selama bertahun-tahun, dia telah membangkitkan banyak pembangkit tenaga dewa sejati." Kebangkitan dewa sejati. Lei Xiao, yang awalnya masih acuh tak acuh, setelah mendengar ini, senyum di wajahnya mereda, dan dia tiba-tiba terkejut dan penuh kejutan. Ya, benar, di mata Lei Xiao, ada sinar yang kuat. Aku tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia ini, tetapi itu membuatku memandang rendah mereka. Apakah kamu yakin itu benar? Melaporkan kepada tuanku, ini benar-benar benar. Kebangkitan dewa sejati, menarik. Sekarang aku ingin melihat seperti apa orang ini. Lei Xiao berbicara dengan ringan, matanya dalam, menatap lurus ke kejauhan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lei Xiao saat ini.